Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Shalom Cornerstone. Sekali lagi Shalom Cornerstone. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini ya Bapa. Kami datang ke tempat ini sore hari ini karena kami rindu untuk bersekutu denganmu ya Bapa, untuk membangun hubungan yang lebih intim denganmu Yesus. Kami undang kiranya Roh Kudus
hadir di tempat ini sore hari ini. Bertatalah di setiap puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita mau nyatakan amin. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sampai bawah hatimu teman-teman, mari kembali kita mau nyatakan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I
itu karena kita rindu. Kita rindu untuk mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan sore hari ini. Kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan tarik kita lebih lagi Tuhan. Tarik kita lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau nikmati kasih-Mu, kami mau nikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin jatuh cinta dengan kasih-Mu Bapa. Kemau angkat pujian-Mu sekali lagi teman-teman. Angkat sembah-Mu bagi Dia. Buka hati-Mu biar Roh Kudus menyentuh setiap kita. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami Bapa, hanya bagi Engkau Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memiliki setiap kehidupan kami Bapa. Kami milik-Mu Tuhan. Sore malam hari ini sama-sama kita mau nyatakan bahwa kita ini adalah kepunyaan-Nya. Sama-sama dengan hatimu katakan, create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. Sama-sama katakan, the depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Who you want me to be. Sama-sama angkat kedua tangannya. Holy Spirit, overwhelm me. Holy Spirit, use me. Holy Spirit,
dengan sungguh-sungguh. Let it be a living sacrifice. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Surrender it to your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here's my life. Dengan segenap hatimu katakan. Let it be a living sacrifice. Kasihin hidup kami Bapa. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am.
teman-temanku. Angkat kedua tanganmu sore malam hari ini. Jangan ada yang berdiam diri. Mari sama-sama kita belajar untuk berserah, untuk kita memberikan segala-galanya, karena kita adalah kepunyaannya, karena kita adalah miliknya, karena kita adalah hidupnya, karena kita adalah cintanya. Mari sama-sama nyatakan teman-temanku. Haleluya. Mari sama-sama teman-temanku kita bangkit berdiri. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Come on. Yesus. Haleluya. Kami menyerahkan segala-galanya karena kamilah milik-Mu sepenuhnya. Berapa banyak dari teman-teman di tempat ini yang merasa hidupmu adalah milikmu sendiri, yang merasa masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Tapi lewat lagu ini teman-temanku, lewat pujian yang ini, Tuhan mau berpesan bahwa serahkanlah seluruh kehidupanmu. Serahkanlah masa depanmu ke dalam tangannya. Karena Dia yang memegang kendali kehidupanmu teman-temanku. Dia yang mencintaimu teman-temanku. So, mari sama-sama kita mau berserah sore malam hari ini. Kita gak perlu khawatir lagi akan hari esok. Tapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu sore malam hari ini. Pada kesempatan sore malam hari ini, sama-sama kita mau berserah kepadanya. Nyatakanlah kekhawatiranmu. Sama-sama kita mau ambil alih atmosfer sore malam hari ini. Untuk kita membawa kesempatan ini, kita mau menyembah sama-sama. Kita mau berserah sama-sama. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau persembahkan seluruh kehidupan kita hanya bagi Dia, karena kita adalah milik-Nya. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ini kami, masa depan kami.
Jangan ada yang turunkan kedua tanganmu. Sama-sama kita mau nyatakan sekali lagi. Katakan, here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, all that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. Sama-sama katakan sekali lagi teman-temanku dengan hatimu. Here's my life. Let it be a living sacrifice. Yes, Lord. All that I am, surrender it to your hands. I surrender.
tinggikan Tuhan, kami dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Teman-temanku yang bersuka cita sore malam hari ini, boleh kita sama-sama lambaikan tangan kita? Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama buka hati kita. Kita mau buka mata hati kita supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Sekali lagi katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see. Lambaikan tanganmu, katakan. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Kembali nyanyikan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. I want to see you. Oh, I want to see you. Sekali lagi katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Oh, I want to see you. Oh, I want to see. Oh, to see you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Sekali lagi katakan, to see you high. Yes. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Angkat kedua tanganmu, katakan, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Kembali katakan, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Sekarang tepuk tanganmu, katakan, holy, holy, holy. Holy, holy. I want to see you. Sekali lagi nyanyikan, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Oh, to see you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Sekali lagi katakan, see you high and lifted up, shining. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Kembali angkat tanganmu, katakan, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Jemaat sendiri katakan, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin.
bahwa Tuhan kita yang sanggup menolong. Teman-teman sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sekarang sebut namanya. Siapa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita? Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Kita percaya kita memiliki Yesus yang besar. Katakan besar. Besar. Katakan besar. Besar. Katakan sekali lagi besar. Besar. Sekarang angkat tangan tinggi-tinggi yuk. Kau terbesar dan mulia. Boleh sambil tepuk tangan tinggi. Perbuatanmu, yang percaya nyanyi bersama. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Are you ready, Cornerstone? Come on. Oh, kami memiliki Allah yang besar, sanggup menolong, sanggup untuk semua hal. Mari bersukacita teman-teman.
sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, inilah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Sementara kiranya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkatilah buat setiap tangan-tangan yang memberi persembahan ini nanti ya Bapa. Juga biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Sama-sama kita pujikan, I remember. I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the waters, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were, sama-sama katakan, you were always on time. You were always, always, 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 always on time. Sungguh besar kasih-Mu untuk setiap kami, Bapa. Tidak pernah sedetik pun kami sendirian, Bapa. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kau selalu tepat waktu, Bapa, untuk membantu setiap kami. Teman-temanku, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita pujikan dengan kesungguhan hati, katakan. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day,
the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Buat setiap kami yang malam hari ini dapat hadir, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa, supaya setiap yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini dapat menjadi berkat buat setiap kami malam hari ini yang hadir. Berkati setiap kami, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima semua Tuhan yang akan kami terima malam hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Cornerstone. Masih semangat ya? Tos kanan kiri. Semangat. Semangat. Boleh duduk teman-teman. Oke, aku percaya malam hari ini mungkin long weekend ya. Pasti ada yang sudah ada rencana mungkin Senin mau pergi atau mungkin mau liburan tipis-tipis ya. Karena mungkin liburan panjang juga. Tapi sore hari ini teman-teman yang sudah bisa hadir, aku ucapin terima kasih juga. Tetap semangat mau mendengarkan sedikit firman. Sore hari ini aku mau buka dengan satu pertanyaan teman-teman. Siapa yang di sini mungkin sudah punya tujuan, goals dalam hati atau mungkin cita-cita? Mungkin yang lagi bekerja, mungkin lagi mencapai satu tujuan, aku kepingin satu jabatan. Atau mungkin aku lagi mencapai chief goal, target tahun ini, aku harus mencapai mungkin target pekerjaannya. Mungkin nominal tertentu kayak yang sales, mungkin aku harus capai target, aku punya achievement tahun ini, aku punya goals tahun ini. Mungkin tahun lalu belum tercapai, tapi tahun ini punya mimpi, punya tujuan. Untuk mencapai goals tahun ini bisa tercapai. Mungkin yang lagi kuliah, mungkin IPK-nya yang semester lalu gak terlalu baik, tapi tahun ini punya satu goals, satu tujuan, bahwa di IPK-ku untuk semester ini harus jauh lebih baik. Atau mungkin yang masih sekolah, aku kepingin masuk ke perguruan tinggi, jurusan ini. Yang saat ini mungkin teman-teman juga lagi berjuang untuk mencapai goals itu, tujuan itu. Tapi seringkali aku percaya dan yakin teman-teman saat mencapai goals itu pasti yang namanya menghadapi yang namanya mungkin masalah. Mungkin menghadapi problem. Enggak mudah. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul saat teman-teman mau mencapai tujuan itu. Saat kita memilih dalam kehidupan kita, enggak nutup kemungkinan kita mengalami yang namanya kegagalan. Benar ya? Kadang kita dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan mana yang harus kita pilih? Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mungkin enggak enak. Yang mungkin bisa salah juga. Atau mungkin kalau betul, puji Tuhan. Tapi enggak nutup kemungkinan kita juga yang namanya manusia, kita menghadapi yang namanya kegagalan. Saat kita menghadapi kegagalan itu, kita sering yang namanya denial. Makanya sore hari ini, tema firmanku, From Denial to Destiny. Dari satu kegagalan yang kita buat dalam mencapai satu tujuan hidup kita. Kadang kita yang mengalami yang namanya kegagalan. Enggak semuanya mulus, enggak semuanya berjalan dengan baik. Kadang masalah itu timbul menggoyahkan iman kita. Saat kita mengalami kegagalan, itu waktunya iblis untuk menggoda kita. Kamu gagal. Kamu punya masalah loh sebelumnya. Yakin kamu bisa mencapai tujuanmu. Yakin kamu masih bisa mencapai tujuanmu. Kadang iblis seringkali menggoda kita dengan mengulang-ulang itu dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita sudah gagal dan dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita.
Mungkin saat kita gagal akhirnya kita depresi. Mungkin dalam kegagalan kita merasa aku paling gagal. Aku paling bermasalah. Pilihanku ini ternyata yang aku ambil itu salah. Kita sering kali kesalahan itu aku. Apalagi kalau kita nggak punya yang namanya komunitas. Nggak punya yang namanya mungkin sahabat yang bisa buat kita teman curhat mungkin. Bertukar pikiran. Kita berpikir dengan pola pikir kita sendiri. Kita menentukan ini salah dan benar dengan asumsi kita sendiri. Akhirnya iblis dengan kekuatannya menggoda kita. Kita digoda bahwa iya setiap kesalahan yang kamu buat itu kesalahanmu. Nggak mungkin kamu bisa bangkit lagi. Nggak mungkin kamu bisa berjuang kembali. Nggak mungkin kamu mencapai tujuanmu itu tadi. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh yaitu Petrus. Aku yakin teman-teman sore hari ini banyak yang sudah tahu cerita tentang Petrus. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan dia juga salah satu juga murid yang jatuh dalam kesalahan. Mungkin jatuh dalam dosa juga. Kalau teman-teman mungkin ingat, dia juga salah satu murid Yesus yang menyangkal siapa? Yesus. Bahkan Yesus sudah menubuatkan bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Yang awalnya Petrus masa enggak lah Tuhan, enggak mungkin aku nyangkal kamu. Aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, bahwa engkau adalah juru selamat, aku percaya. Dia adalah salah satu murid yang mungkin kalau kita bisa bilang fanatik banget ya dengan Tuhan. Percaya banget bahwa kalau kita mungkin ada di masa itu kita nggak mungkin percaya bahwa Petrus itu bisa menyangkal Yesus. Petrus itu bisa menyangkal bahwa aku bukan murid Yesus kok. Aku nggak kenal siapa Tuhan. Aku nggak kenal siapa itu yang disalib. Dia mengingkari itu semua. Tapi Tuhan tetap mengasihi Petrus loh teman-teman. Tetap dia memberikan kesempatan untuk Petrus. Walaupun dia mengalami kegagalan. Walaupun dia juga jatuh dalam dosa. Sama halnya dengan kita teman-teman. Sama halnya dengan kita sore hari ini. Mungkin teman-teman saat ini mau mencapai sebuah tujuan. Teman-teman harus melalui yang namanya sebuah kegagalan. Mungkin teman-teman mau mencapai sebuah achievement dalam pekerjaan teman-teman. Teman-teman juga mengalami yang namanya perjuangan. Mengalami yang namanya struggling. Banyak sekali tekanan-tekanan mungkin dari atasan, dari lingkungan pekerjaan teman-teman. Yang memaksa teman-teman mungkin ini enggak seturut dengan firman Tuhan. Tapi teman-teman sempat melakukannya. Akhirnya teman-teman juga jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus enggak pernah menghakimi kita ya teman-teman. Tuhan Yesus itu Allah yang penuh dengan kasih. Dia enggak pernah menyalahkan kita. Dia enggak pernah yang menjudge kita bahwa kamu itu orang yang berdosa. Kamu itu orang yang gagal. Enggak, itu semua perbuatan iblis. Dia selalu mengintimidasi kita. Dia selalu menekan bahwa kamu orang yang bersalah, kamu orang yang berdosa. Tapi kalau Tuhan kita, itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Bahkan seorang Petrus pun yang sudah menyangkal Tuhan. Petrus yang sudah istilahnya mendukakan hati Tuhan. Kalau kita ngomong, kamu loh sudah menyangkal Tuhan. Kamu itu berdosa. Kalau kita secara manusia kita juga melihat kalau ada teman kita yang mungkin salah ya, kita tahu dia yang salah. Kita mungkin di belakang dia pasti kita ngomong iya dia loh salah. Tapi Tuhan memberikan kesempatan buat Petrus. Kita mau sama-sama baca di Yohanes pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-15. Aku baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini Petrus merasa, "Loh, Tuhan kok masih percaya sama aku ya? Aku sudah mendukakan Tuhan loh. Aku sudah berbuat dosa dengan menyangkal Dia. Aku sudah menyangkal Dia sebanyak 3 kali. Enggak sekali teman-teman. Dan sesuai dengan nubuatnya Tuhan sebelum Dia disalibkan. Bahwa sebelum ayam berkokok, Dia 3 kali akan menyangkal Tuhan. Tapi 3 kali pula Tuhan menyatakan bahwa permintaannya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan mau mempercayakan lagi, memberikan tujuan hidup yang baru lagi buat Petrus. Dia mau mempercayakan, memberikan kesempatan lagi buat Petrus untuk dia mengembalakan domba-dombanya. Dan sebanyak 3 kali pula Tuhan mau meyakinkan Petrus bahwa dia memiliki tujuan hidup yang baru. Tuhan memiliki pandangan yang baru, tujuan yang baru atas hidupnya Petrus. Kita juga mau baca di Yohanes 21 ayat yang ke-16. Kedua kalinya Tuhan meminta kepada Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kedua kalinya teman-teman. Dan kalau teman-teman baca yang ke Yohanes 21 ayat yang ke-17, ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan gak pernah berhenti melepas kita, sama halnya seperti Petrus. Tuhan tahu bahwa Petrus ini sudah mendukakan hatinya. Tapi kalau Tuhan bisa memberikan tujuan hidup yang baru, sama halnya dengan kita, teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman merasa jatuh dalam dosa. Saat teman-teman mau mencapai tujuan hidup teman-teman, cita-cita teman-teman, harapan teman-teman. Mungkin teman-teman hari ini punya impian yang teman-teman sedang hari ini teman-teman masih mau perjuangkan. Teman-teman melalui banyak sekali cobaan, banyak sekali masalah yang enggak menutup kemungkinan teman-teman juga jatuh dalam dosa. Saat itu teman-teman saat jatuh dalam dosa, seringkali teman-teman dihakimi. Aku salah, aku berdosa. Aku kok sampai sejauh ini ya melakukan hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Apa sih yang contohnya? Mungkin kalau teman-teman dalam sekolah, yang masih sekolah, sudah belajar mati-matian saat ujian, teman-teman lupa satu rumus, apa ya? Teman-teman gak sengaja ngelirik temannya, oh teman-teman bisa ngerjakan. Atau mungkin yang kuliah, saat mungkin ada tugas kuliah yang untuk menjadi nilai, teman-teman mungkin lagi males-malesan ngerjain tugas, titip temannya aja. Teman-teman tahu itu melakukan hal yang gak baik. Mungkin teman-teman akhirnya menjadi itu sebuah kebiasaan, akhirnya sekali dilakukan, lolos. Yang sekolah pun sama, mungkin ngintip-ngintip sedikit, oh lolos, gak ketahuan gurunya. Mungkin yang dalam pekerjaan, mungkin kalau ada yang dalam bekerja, punya customer, cari customer sebanyak-banyaknya, tapi mungkin caranya yang tidak baik, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Teman-teman mungkin tahu itu semua, bahwa itu hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi teman-teman melakukannya.
Tapi gimana itu tujuanku, itu mimpiku. Kalau dalam perkuliahan mungkin kalau hasilnya baik, IPK-ku bagus. Kalau dalam yang sekolah mungkin kalau dengan nilai yang baik, otomatis aku bisa mencapai mungkin jurusan kuliah yang teman-teman inginkan. Atau mungkin jurusan sekolah nanti penjurusannya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Semuanya kita memiliki goals teman-teman. Kita memiliki cita-cita yang kita harapkan. Aku pun juga sama. Nggak tutup kemungkinan hari ini atau sore hari ini kita melakukan apa yang kita lakukan sore hari ini sampai malam hari ini juga. Itu mungkin sesuatu yang salah. Tapi kita mau sama-sama malam hari ini teman-teman. Walaupun kita sudah mengerti, kita mungkin punya salah. Tapi kita mau sama-sama mau mempunyai satu tujuan yang baru. Kita mau sama-sama ikut tujuan yang sudah Tuhan tentukan buat kehidupan kita. Kita mau kembali ke jalannya, kita mau kembali ke jalan yang benar, jalan yang baik. Kalau teman-teman sudah tahu sore hari ini, teman-teman mungkin salah, berdosa, mengakui kesalahan. Teman-teman mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau mendengar apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tujuan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin saat Tuhan menyatakan tujuannya buat hidup kita, itu enggak mudah teman-teman. Saat Tuhan mungkin memberikan kita arahan hidup yang baru. Atau mungkin saat ini kita memiliki tujuan yang itu sudah seturut dengan Tuhan. Memang enggak mudah mungkin. Banyak sekali godaannya, banyak sekali masalahnya. Tapi kalau itu memang tujuan hidup dari Tuhan, pasti Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita mau tahu tujuan hidup yang Tuhan mau buat kita. Apa sih tujuan Tuhan atas hidup kita? Kita enggak mau hanya memikirkan diri kita sendiri yang itu pasti tujuan Tuhan buat hidup kita. Kita enggak boleh seperti itu juga. Kita tetap harus tanya Tuhan, betul enggak Tuhan? Saat ini mungkin yang dalam sekolah, dalam perkuliahan, dalam bekerja sama. Apapun tujuan yang kita inginkan hari ini. Kita mau tanya Tuhan. Kita mau apa yang kita kerjakan. Itu semua seturut dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, kita diberikan kekuatan. Sama-sama kita mau buka di Efesus 2, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diberikan pekerjaan baik teman-teman. Saat Tuhan sudah memberikan tujuan hidup kita, kita akan disertai, kita akan diberikan kekuatan. Kita enggak akan ditinggalkan sendirian. Kita enggak mungkin dibiarkan dengan, oh ya pokoknya kamu tak kasih tujuan, kamu enggak akan tak kasih jalan, enggak. Tapi kita percaya bahwa sore hari ini kita punya tujuan yang dari Tuhan. Mungkin tujuan itu enggak enak, tapi kita mau sama-sama tetap dalam jalannya Tuhan. Percaya bahwa setiap tujuan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita, itulah yang terbaik. Walaupun mungkin tidak mudah. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Sama seperti Petrus teman-teman. Saat dia diberikan tujuan Tuhan yang baru, dipercayakan kembali oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan enggak hanya memberikan dia atau menyuruh dia begitu aja. Petrus juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk menggembalakan domba-dombanya. Walaupun pada akhirnya juga Petrus akan menjalankan itu juga enggak mudah juga. Kok bisa enggak mudah? Tahu dari mana? Kita mau sama-sama buka di Yohanes pasalnya yang ke-21 lagi, tapi ayatnya yang ke-18.
Jadi sebelum Tuhan menyuruh Petrus, Tuhan juga beritahu ke Petrus bahwa saat kamu menggembalakan domba-dombaku, di akhir hidupmu juga kamu enggak meninggal, di akhir hidupnya dia juga tidak baik-baik saja. Di Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya ke-18 teman-teman bisa baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Berarti di akhir hidupnya Petrus juga tidak baik-baik saja. Tapi karena Petrus percaya, dia diberikan tujuan yang baru oleh Tuhan. Dia pun juga mau percayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahwa aku mau menyerahkan hidupku Tuhan kepadamu. Aku percaya bahwa engkau juga akan memberkati dan melindungi aku. Apapun di hasil akhirnya, Petrus mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sore hari ini kita juga mau sama-sama belajar dari Petrus, teman-teman. Bahwa hari ini kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Walaupun memang tidak mudah. Walaupun semua itu kita rasa berat. Kita rasa juga enggak mampu. Tapi kita mau sama-sama hari ini tetap mau tekun. Kita mau tetap belajar. Sama seperti Petrus. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini yang sudah Tuhan berikan untuk tujuan hidup kita itulah yang terbaik. Aku sendiri pernah mengalami yang di saat aku punya satu tujuan hidup yang aku capai dengan setengah mati istilahnya. Saat aku bekerja, dulu aku pernah bekerja di satu perusahaan. Aku juga punya mimpi, aku juga punya harapan supaya jabatanku juga setinggi langit ya istilahnya ya. Waktu itu karena aku kepinginnya juga jabatan tinggi, otomatis bayaran juga tinggi. Betul ya teman-teman ya yang sudah bekerja. Otomatis aku juga punya mimpi yang istilahnya manusiawi. Aku punya mimpi, aku punya harapan untuk aku punya jabatan itu. Bukan jabatannya, tapi sebetulnya di balik itu semua ujung-ujungnya duit, UUD ya. Aku mencapai itu dengan setengah mati. Tapi aku hanya mengandalkan kekuatan dan pikiranku. Aku bekerja mati-matian. Aku mencapai satu titik lelah banget ya ternyata ya. Saat aku sudah bekerja keras, masih kurang dikejar lagi. Aku sudah bekerja keras, masih kurang dikejar lagi. Akhirnya aku menghalalkan dalam tanda kutip gimana caranya supaya aku bisa mencapai target. Aku akhirnya punya teman, oh ini customer temanku. Aku prospek. Oh ini punya customer ini, oh aku prospek. Demi untuk mencapai tujuanku. Aku tahu itu hal-hal yang mungkin tidak baik. Ya, aku tahu itu mungkin hal-hal yang rasanya kok kalau secara manusiawi itu kayak kurang baik ya. Kalau bahasa Indonesianya kurang cengli gitu loh. Rasanya kok enggak bener ya. Aku tahu. Tapi gimana dalam hati kecilku aku butuh. Tapi satu titik akhirnya atasanku mengerti bagaimana caranya aku bisa sampai ke titik itu. Singkat cerita, atasanku enggak memilih aku untuk jabatan itu. Aku gagal. Aku enggak mencapai tujuan yang aku mau. Saat aku enggak mencapai itulah, akhirnya aku dengar banyak sekali orang yang di belakangku membicarakan aku. Aku down banget.
Aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Sudah nggak capek tujuannya, targetnya juga nggak tercapai, tapi juga dengar di belakangku banyak orang yang membicarakan aku. Nah, aku sampai down banget waktu itu. Saat aku down itu rasanya semuanya omongan-omongan yang jelek-jelek itu masuk dalam pikiranku. Apalagi mungkin saat itu juga perasaanku mixed feeling banget ya. Jadi sudah nggak dapat apa-apa. Bahkan waktu itu aku dropnya bukan fisiknya ya. Dropnya itu drop kepercayaan diriku turun di kantor waktu itu. Tapi saat itu sampai aku akhirnya di titik aku rasanya mau resign aja deh. Dan aku resign waktu itu. Aku nggak sanggup. Aku nggak bisa meneruskan pekerjaan itu. Di saat itu aku kembali bertekun lagi dalam doa. Aku minta sama Tuhan, aku minta ampun. Tuhan, mungkin saat itu aku memilih jalan yang nggak baik. Untuk mencapai tujuanku, aku menghalalkan segala cara untuk mencapai goals itu. Aku minta ampun sama Tuhan. Aku mau kembali ke jalannya Tuhan. Singkat cerita, akhirnya aku mencoba bisnis sendiri. Aku coba buka usaha sendiri. Aku tanya sama Tuhan, aku minta tuntunannya Tuhan. Saat aku menjalani bisnisku sendiri juga enggak mudah, teman-teman. Aku menjalani bisnisku juga penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, mungkin jatuh bangun. Apalagi kemarin sempat pandemi ya. Teman-teman juga tahu, mungkin yang dengar khotbahku yang tahun lalu, sempat pandemi, jatuh juga, drop juga. Jadi enggak mudah, teman-teman, sama. Memang enggak mudah tujuan Tuhan itu untuk hidup kita. Tapi kita mau percaya malam hari ini, sore hari ini. Kalau memang ikut Tuhan itu enggak mudah. Tuhan aja yang enggak salah, dia mau rela disalib. Tuhan aja yang enggak berdosa, dia rela disalib. Nah kita ini saat ini enggak ada apa-apanya dengan pengorbanannya Tuhan. Jadi apapun yang hari ini kita hadapi, percaya teman-teman, Tuhan mungkin saat kita menghadapi masalah itu kita juga down. Tapi kita enggak boleh down yang berlarut-larut. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangannya Tuhan. Kita mau menyerahkan semua keseluruhan hidup kita ke dalam tangannya Tuhan. Saat kita lemah, kita mau masuk dalam doa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau sama-sama menyerahkan masalah kita ke dalam hadirat-Nya. Saat kita butuh namanya makanan rohani, teman-teman jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman-firman Tuhan. Kalau ada renungan, dibaca. Isi semua hati kita, pikiran kita dengan Roh Kudus. Supaya kita ini tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita mau sama-sama buka di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya teman-teman, Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera. Dia yang memberikan tujuan hidup kita. Kita juga mau percaya dia akan menyertai kita dalam situasi apapun. Memang mungkin ngeri-ngeri sedap. Mungkin saatnya kok nggak tepat ya. Kita saat butuh banget jawaban Tuhan. Aku ini butuh banget, urgent. Aku butuh pertolongan. Tapi mungkin Tuhan saat itu nggak nolong. Tapi di saat yang tepat Tuhan akan memberikan pertolongan.
Tuhan akan memberikan jawaban. Kadang kita ini sukanya yang tergesa-gesa. Aku butuhnya cepat, aku butuh cepat, aku butuh cepat. Tapi Tuhan itu sudah melihat kehidupan kita ke depan. Tuhan sudah mengerti. Karena Dia yang pemilik hidup kita. Dia tahu bagaimana hidup kita ke depan. Kadang kita sendiri belum terjadi, kita sendiri sudah ketakutan, khawatir. Belum terjadi, kita sudah memikirkannya enggak. Kadang kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus untuk kita bisa tenang. Tapi kadang karena kita ini sudah lupa, kita sudah takut duluan, kadang suaranya Roh Kudus ini semakin kecil. Ketakutan kita yang semakin besar. Kita nggak mau memberikan makan rasa takut itu. Kita nggak boleh memberikan makan rasa takut itu dimakan terus. Akhirnya yaitu semakin besar ketakutan kita. Tapi kalau kita memberikan makan Roh Kudus dengan apa? Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Roh Kudusnya yang semakin besar dalam hati kita. Akhirnya kita punya rasa tenang. Kita punya rasa percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Enggak hanya saat masalah datang, tapi enggak ada masalah pun Tuhan selalu menyertai kita, menyertai hidup kita. Saat kita mengikut Dia, percayalah Tuhan akan menyediakan dan memampukan. Percaya teman-teman. Kalau Dia yang memberikan kita hidup sampai hari ini, percaya akan penyertaannya Tuhan. Percaya akan pertolongannya Tuhan. Dia yang akan menyediakan, Dia juga yang akan memampukan hidup kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku mau sama-sama undang pemain musik untuk kembali. Teman-teman harus percaya bahwa saat kita mungkin menghadapi masalah, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah teman-teman takut, akhirnya teman-teman down. Teman-teman akhirnya mungkin pikirannya kemana-mana, pikirannya kosong. Akhirnya mengambil jalan-jalan pintas. Aku gak mau teman-teman hari ini merasa Tuhan gak menolong aku sudah rugi baca firman Tuhan, mungkin setiap Sabtu datang Cornerstone, atau mungkin Minggu datang lagi ibadah. Kok Tuhan rasanya gak ada jawaban atas hidupku, atas permasalahanku. Kadang ketakutan-ketakutan itu yang kita selalu beri makan terus. Akhirnya iblis senang banget. Iblis suka banget kalau kita merasa takut. Merasa menyalahkan diri kita sendiri. Betul ya? Iblis senang banget saat kalau kita, ya kamu salah. Kamu itu sudah salah. Enggak, katanya kamu ngikut firman Tuhan. Tapi ternyata kamu juga jatuh. Kita disalahkan terus. Iblis suka banget. Padahal Tuhan itu adalah kasih. Dia enggak pernah menyalahkan kita. Dia enggak pernah menghakimi kita. Enggak pernah sekalipun Tuhan itu menyalahkan kita kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita dan kita mau bertobat. Kita tahu akan kesalahan kita. Malam hari ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman menghadapi satu situasi mungkin yang buruk, situasi yang mungkin gak baik, tapi teman-teman sudah mengakui bahwa setiap kesalahan yang teman-teman malam hari ini mungkin lakukan. Dan teman-teman mengakui itu semua di hadapan Tuhan dan teman-teman minta ampun. Percaya bahwa Tuhan itu akan mengampuni, memberikan kita tujuan hidup yang baru, memberikan kita jalan yang baik, supaya kita dapat melalui itu semua seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jangan pernah teman-teman menyalahkan diri, menghakimi diri sendiri,
Tetapi percaya bahwa Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus selalu ada dalam hati kita, memberkati kita, memberikan kekuatan dan ketenangan. Oke, sama-sama kita mau tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami mau menyerahkan semua permasalahan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin hidup kami ya Bapa. Sertai hidup kami. Berikan kami penyertaan-Mu. Engkau yang menuntun setiap hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mempersiapkan tujuan hidup yang terbaik buat kami. Sertai setiap langkah kami. Tuntun setiap langkah kami ke depan ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau yang memberikan kami pertolongan-Mu, memberikan kami kekuatan Tuhan yang dari Engkau saja. Kami mau Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kami tujuan hidup Tuhan yang indah buat kehidupan setiap kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit Tuhan dari firman-Mu. Biarkan setiap firman yang kami dengarkan Tuhan hari ini, itu semua Tuhan sesuai Tuhan dengan apa yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua firman Tuhan yang telah kami sampaikan hari ini Tuhan dapat tertanam dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri teman-temanku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Satu kali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
jadilah, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seperti pujian yang kami nyanyikan bersama-sama ini Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu, teman kami Cherry yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Terus pakai teman kami ini Tuhan, semakin hari biarlah boleh terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur, terima kasih buat jalannya ibadah kami di sore hari ini. Kalau kami bisa beribadah bersama-sama dengan baik, kami semuanya bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami semuanya bisa melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Semuanya ini karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Yesus yang baik. Engkau sudah menyediakan tempat yang baik buat kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati seluruh para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Di bagian manapun mereka masing-masing melayani, Engkau pakai mereka, berkati hidup mereka, semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan di malam hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kiranya damai-Mu terus ada menyertai bangsa kami ini. Kami berdoa bagi para pemimpin, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan yang sudah Engkau pilih Tuhan. Terus berikan roh takut akan Tuhan. Kiranya mampu memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang penuh dengan damai. Ada sejahtera-Mu Tuhan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami Surabaya tercinta ini Tuhan. Berikan damai-Mu, berikan sukacita-Mu untuk kota kami ini Tuhan. Biarlah kota kami Surabaya, biarlah menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orangnya, semuanya, seluruh penduduk di tempat ini menjadi penduduk yang takut akan Tuhan, mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Aswin, juga untuk Wakil Gembala kami, Ko Joshua Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati, terus tambah-tambahkan pengurapan-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan, supaya memimpin gereja kami semakin hari boleh terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita teman-teman. Mari sejenak berbahasa roh bersama-sama. Bata karala basyata karala barala 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 Pura basyata karala barala barala Kina masyata karala barala 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 Kina masyata karala barala barala. Seperti tangan kami yang terangkat malam hari ini tinggi kepadamu Tuhan. Kiranya berkat-Mu Kau memberkati setiap kami, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus memimpin setiap hidup kami, yang menyertai, yang membimbing, yang memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak di tempat ini. Engkau memberkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Boleh diajak teman-temannya di sekolah, di kuliah. Ayo ibadah bersama-sama ke Cornerstone. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar.